Talitakum anak-anak, apa kabar? Berjumpa lagi di Talitakum Junior Bible Study. Bersama-sama kita belajar untuk mengenal Tuhan kita Yesus Kristus dalam keseluruhan Alkitab kita, mulai dari awal sampai akhir, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Anak-anak sudah hafal kan nama-nama kitab yang ada di Alkitab kita? Kalau belum, ayo kita hafalkan sambil bernyanyi dengan lagu 66 buku di Alkitab. Lagu ini bisa di-download di YouTube Big Junior atau klik link yang ada di deskripsi video ini. Nah, anak-anak, pelajaran kali ini kita mau lanjutkan membaca dari Kejadian 4 dan 5. Nah, anak-anak, kita sudah belajar dari pelajaran yang lalu, Kejadian 3, di mana Alkitab mencatat tentang dosa pertama manusia, yaitu tidak percaya kepada Tuhan sebagai sumber kebenaran. Manusia tergoda oleh si jahat yang menyuruh mereka untuk memakan buah dari pohon pengetahuan yang jahat dan yang baik. Kenapa? Karena manusia mau tahu sendiri apa sih yang jahat itu. Padahal Tuhan mau mereka hanya tahu yang baik saja dan tahu dari Tuhan saja. Karena Tuhan adalah sumber segala yang baik. Ingat, ketika Ia menciptakan segalanya, dan segalanya yang Ia ciptakan adalah baik. Nah, pelajaran kali ini kita mau lanjutkan membaca dari Kejadian 4 dan 5. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk hikmat dan pengertian, sehingga ketika kami membaca firman-Mu, kami dapat mengerti apa yang ingin Engkau ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di mana kami dapat membaca Alkitab dan belajar tentang Engkau. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, ayo kita ambil Alkitab kita bersama dengan papa, mama, kakak atau abang, paman atau bibi, kakek atau nenek. Kita ikuti membaca bersama teman-teman kita, Jevan dan Bless. Shalom teman-teman, Talitakum, Kejadian 4. Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya.
Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berpuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel, adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya, lalu membunuhnya. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberi hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-sekali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda kepada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Keturunan Kain, Set, dan Enos. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Bagi Henok lahirlah Irad, dan Irad memperanakan Mehujael, dan Mehujael memperanakan Metusael, dan Metusael memperanakan Lamek. Lamek mengambil istri 2 orang, yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Ada itu melahirkan Yabal. Dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan seruling. Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku. Hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalas 7 kali lipat, maka Lamek
77 kali lipat. Adam bersetubuh dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamai Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Amin. Shalom teman-teman, Talitakum. Kejadian 5 ayat 1, keturunan Adam. Inilah keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah. Dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka. Pada waktu mereka diciptakan, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Umur Adam setelah memperanakkan Set adalah 800 tahun, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun. Lalu ia mati. Setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakkan Enos, dan Set masih hidup 807 tahun. Setelah ia memperanakkan Enos dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Set mencapai umur 912 tahun lalu mati. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakkan Kenan, dan Enos masih hidup 815 tahun. Setelah ia memperanakkan Kenan dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun lalu ia mati. Setelah Kenan hidup 70 tahun, ia memperanakkan Mahalalel, dan Kenan masih hidup 840 tahun setelah ia memperanakkan Mahalalel, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun lalu ia mati. Setelah Mahalalel hidup 65 tahun, ia memperanakkan Yared, dan Mahalalel masih hidup 830 tahun setelah ia memperanakkan Yared, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Mahalalel mencapai umur 895 tahun lalu ia mati.
Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakkan Henokh, dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakkan Henokh, dan ia memperanakkan anak lelaki dan perempuan. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah dan ia memperanakkan anak lelaki dan perempuan, jadi Henokh mencapai umur 365 tahun, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia memperanakkan Lamekh. Dan Metusalah masih hidup 782 tahun setelah ia memperanakkan Lamekh, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun, lalu ia mati. Setelah Lamekh hidup 182 tahun, ia memperanakkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Dan Lamekh masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakkan Nuh, dan ia memperanakkan anak lelaki dan perempuan. Jadi Lamekh mencapai umur 777 tahun, lalu ia mati. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakkan Sem, Ham, dan Yafet. Amin. Terima kasih Jevan dan Bless. Nah, anak-anak, kita tahu bahwa kitab Kejadian adalah kitab pertama dari Alkitab kita. Karena dalam kitab ini dituliskan tentang awal dari segala sesuatu. Permulaan penciptaan, langit, bumi, dan segala isinya. Permulaan manusia ada, permulaan dosa dan kejahatan manusia, dan juga awal penyelamatan manusia oleh Tuhan. Kita sudah tahu bahwa manusia pertama, Adam dan Hawa, berdosa. Karena itu Tuhan mengusir mereka keluar dari tempat kudus di mana mereka awalnya bersekutu dengan Tuhan. Keluar dari Taman Eden. Kalau di Taman Eden semua sudah Tuhan sediakan yang terbaik, ketika keluar dari Taman Eden, manusia harus kerja keras mengusahakan yang terbaik. Bisa nggak manusia bikin yang terbaik? Ya nggak bisa, karena
Cuma Tuhan yang bisa lakukan semua yang terbaik. Karena itu timbullah kejahatan, iri hati, cemburu, ingin lebih banyak lagi, tidak puas. Dan itulah yang terjadi di kitab Kejadian pasal 4 ini. Nah, Adam dan Hawa memiliki 2 orang anak kembar pada awalnya. Nama mereka adalah Kain dan Habel. Adam dan Hawa sudah mengenal Tuhan dan mengerti bahwa untuk memohon ampun atas dosa, mereka harus mempersembahkan korban bagi Tuhan. Jadi Adam dan Hawa mengajarkan pada anak-anak mereka untuk melakukan hal yang sama. Korban yang dipersembahkan haruslah dari hewan yang baik tak bercacat. Karena hewan adalah makhluk hidup yang ada darahnya. Dosa dapat diampuni melalui korban darah. Nah, Kain kemudian menjadi petani. Jadi dia berpikir dan memutuskan sendiri dia akan bawa persembahan kepada Tuhan dari hasil tumbuh-tumbuhan dari pertaniannya. Sementara Habel tetap membawa korban persembahan hewan. Salah dong ya si Kain, karena dia tidak melakukan apa yang seharusnya. Karena itu Tuhan tidak menerima persembahan Kain, dan Tuhan menerima persembahan Habel. Nah, si Kain cemburu, marah, dan dendam. Lalu apa yang dia lakukan? Dia bukan memperbaiki dan kembali mempersembahkan korban hewan, tapi dia malah membunuh adik kembarnya sendiri. Oh no! Anak-anak, lihat ya. Dosa akan terus-menerus terjadi kalau tidak diselesaikan. Kain yang tidak taat jadi cemburu. Lalu dia marah. Terus dia geram dan akhirnya membunuh. Padahal kalau dia ditegur lalu mengaku salah dan memperbaiki, maka dosa itu tidak berlanjut. Anak-anak, ingat ya, kalau kita salah dan ditegur papa, mama, atau kakek, nenek, dengarkan dan perbaiki. Kalau tidak, terus-terusan dan tambah-tambah lagi dosa dan kesalahan yang lain yang akan kita lakukan. Nah, selanjutnya apa yang terjadi? Darah Habel berseru pada Tuhan dari tanah, minta pembelaan. Tuhan lalu murka dan menghukum Kain, sehingga dia harus bekerja lebih keras lagi dan mengembara untuk mendapat kehidupan. Nah, akibat perbuatan dosanya, Kain dan keturunannya harus kerja keras dan hidup susah. Tapi Tuhan tetap sayang pada Kain. Tuhan memberikan tanda sebagai perlindungan pada Kain sehingga orang tidak membunuh dia. Bayangkan anak-anak, Kain membunuh adiknya, tapi karena kasih Tuhan, Tuhan justru melindungi Kain supaya tidak dibunuh oleh orang lain. Luar biasa ya Tuhan kita. Nah, darah Habel kemudian ditebus oleh darah anak domba yang sempurna, yaitu darah Tuhan Yesus kita.
Tapi ini baru terjadi ribuan tahun setelah kejahatan dan dosa manusia pertama kali. Pada waktu akhirnya Tuhan turun ke bumi menjadi manusia, namanya Yesus. Tuhan Yesus memulihkan dan menanggung semua dosa dan kejahatan yang sudah dilakukan manusia di bumi, sehingga manusia akhirnya tidak perlu membawa persembahan korban hewan untuk pengampunan dosa lagi. Nah, anak-anak, Adam dan Hawa kemudian memiliki anak-anak yang lain. Adam meninggal waktu umurnya sudah 930 tahun. Anak laki-lakinya setelah Kain dan Habel bernama Set. Set punya anak-anak lagi. Anak laki tertua Set namanya Enos. Enos punya anak-anak. Dan anak laki-laki tertua Enos namanya Kenan. Kenan punya anak-anak dan anak laki tertua Kenan namanya Mahalaleel. Mahalaleel punya anak-anak dan anak laki-laki tertua Mahalaleel namanya Yared. Anak laki-laki tertua Yared bernama Henok. Henok ini adalah orang yang mengenal Tuhan dan suka sekali dalam hadirat Tuhan. Tuhan mengasihi Henok dan tidak mau Henok mati di bumi. Karena itu Tuhan mengangkat Henok langsung ke surga dan Henok tiba-tiba tidak ada lagi di bumi. Nah, Henok punya anak laki-laki juga dan anak laki-laki tertua Henok namanya Metusalah. Metusalah punya anak-anak dan anak laki-laki tertua namanya Lamek. Lamek punya anak laki-laki tertua dan namanya Nuh. Nah, anak-anak, kita akan belajar dan baca kelanjutannya tentang kejahatan manusia yang terus-terusan terjadi. Pada zaman Nuh nanti, manusia menjadi sangat-sangat jahat, sehingga tidak ada lagi orang yang mengenal Tuhan. Nah, Tuhan merencanakan untuk menyelamatkan manusia dan terutama Nuh yang masih memanggil nama Tuhan. Ingat bahwa Tuhan begitu mengasihi manusia ciptaannya, walaupun manusia terus jadi jahat, rencana Tuhan menyelamatkan dan memulihkan manusia terus digenapi. Artinya tidak batal dan tidak gagal. Akibat dari dosa akhirnya adalah kematian. Akibat itu harus ditanggung oleh manusia. Tetapi karena kasih Tuhan dan pemeliharaan Tuhan, Adam yang berdosa pun memiliki umur yang panjang sampai 900 tahun lebih. Luar biasa dahsyat ya Tuhan kita. Keren deh. Nah, kita yang sekarang sudah hidup mengalami penebusan oleh Tuhan kita yang dilakukan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Kita bisa datang kepada Tuhan, memohon ampun dan bersekutu lagi kepada Tuhan tanpa harus membawa korban hewan, korban darah dari hewan. Dulu Tuhan belum turun sebagai manusia. Karena itu manusia harus membawa korban darah hewan supaya dosa mereka diampuni, dan terus berdosa, melakukan kesalahan, minta ampun, bawa korban, diampuni, berdosa lagi, melakukan kesalahan, minta ampun, membawa korban, diampuni. Kita sekarang tidak perlu bawa korban hewan lagi karena korban kita sudah sempurna, yaitu oleh kematian Yesus Kristus di kayu salib. Nah, anak-anak,
Karena itu kita bisa langsung berdoa kepada Tuhan, langsung hadir bersama dengan Tuhan, langsung merasakan hadirat Tuhan. Mari kita berdoa sekarang ya anak-anak. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, ikuti doa ini. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menanggung dan menebus kami dari hukuman dosa. Aku percaya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang menyelamatkan. Karena itu aku bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya anak-anak. Talitakum.